Penelitian itu kan membuktikan apa yang kita duga ya. Sepakat kalau saya katakan seperti itu, bahwa penelitian itu pada intinya adalah membuktikan apa yang kita duga. Dan saya kira di proposal itu Anda sudah membuat dugaan-dugaan dalam bentuk fungsi sistem. Sistem itu bisa apa? Sistem itu bisa apa? Sistem itu bisa apa? Nah, dugaan-dugaan itulah yang coba kita klarifikasi. Pertama, saya ingin Anda menjelaskan kembali, bukan menjelaskan, memaparkan kembali fungsi-fungsi apa sih yang Anda buat di dalam microcontroller itu. Dalam artian Anda kan pasti membuat program, lalu kemudian script program ya, kemudian script program itu Anda tanam di dalam microcontroller itu agar supaya bisa mengendalikan alat yang Anda buat. Nah, pertama saya ingin tanya Anda, fungsi-fungsi apa saja yang Anda program ke dalam microcontroller itu? Ya, saya mau menjawab lah. Ya, silakan langsung. Jadi fungsi-fungsi yang ulun tanamkan di microcontroller itu, yang pertama misalnya fungsi untuk keypad itu untuk mengatur penjadwalan waktu, dan Fungsi juga untuk penjadwalan mengatur waktu penjadwalan pemberian pakan, waktu. Pak. G. Oke, apalagi? Terus untuk LCD ini untuk tampil berat berat makanan di timbangan di tempat pakan, Pak. Ya. Terus tampilan untuk jam dan juga tanggal, Pak. Selanjutnya. Selanjutnya untuk buzzer, misalnya sensor ultrasonik itu mendeteksi pakan mulai habis, itu akan berbunyi, Pak. Oh, begitu. Oke. Dan Selanjutnya. tampil dan tampil di LCD, Pak. Oke. Apalagi? Masih ada? Sudah, Pak, itu. Hanya itu. Berarti hanya 3 fungsi yang kamu program ke dalam microcontroller itu. Oke. Apri, yang double checknya ada di posisi mana? Nah, itu. Makanya saya katakan tolong disampaikan secara detail. Oh, Karena double ini check. saya akan melihat, sekali lagi saya akan melihat dari sisi penyajian. Ya, kalau dari sisi teknis nanti Pak Boy yang akan membahas itu. Saya mencoba untuk melihat keilmiaan dalam sisi penyajiannya. Jadi untuk double check, Pak, itu kita melakukan double pengecekan. Yang pertama di tempat suplai pakan, yang kedua itu di tempat pakan hewan, Pak. Oh, gitu. Nah, itu fungsi-fungsi itu yang ditanamkan di dalam microcontrollernya ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah fungsi-fungsi itu sudah diidentifikasi pada tahap analisis persyaratan? Anda sudah sampaikan atau sajikan di tahap analisis persyaratan pada laporan penelitian Anda? Sudah, Pak. Di bagian mana? Bisa diperlihatkan? Berarti buka laporannya, Pak lah. Ya. Tunggu, Pak. Ada, Pak, terlihat, Pak. Oke, sudah kelihatan. Silakan. Jadi kalian minta yang double check tadi, Pak ya? Ya. Nah, semua fungsi-fungsi yang Anda jelaskan tadi itu kan secara administratif mestinya diklarifikasi atau disajikan pada tahapan analisis kebutuhan atau yang kita sebut sebagai analisis persyaratan sistem. Di mana itu Anda letakkan fungsi-fungsi yang barusan Anda jelaskan panjang lebar itu? Di analisis persyaratan. Tidak usah terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Analisis kebutuhan atau analisis persyaratan sistem.
Singkat saja, sudah dideklarasikan di sini atau Pak. belum? Ini Pak. Di mana itu? Yang Anda jelaskan 4 fungsi tadi itu ada di mana? Nih. Ya, coba dibaca satu-satu di mana? Pada penelitian ini meliputi microcontroller ATmega 328 sebagai pengendali utama perangkat. Kan ada 4 fungsi yang Anda sebutkan tadi itu. Ini Pak, kemudian mana fungsi itu? Ini kemudian motor servo yang digunakan untuk melakukan membuka dan menutup tempat pakan. Sensor ultrasonik sebagai pengontrol pada wadah tempat fungsi. Ini fungsi, Pak. Fungsional. Oke, terus? Sensor berat sebagai pengontrol jumlah tempat pakan. Modul keyboard untuk melakukan pengaturan waktu, layar LCD untuk melakukan pengontrolan jumlah makan pada tempat pakan. Oke. Selanjutnya? Jangan pergi ke situ, jangan jauh-jauh, di situ aja, analisis persyaratan. Kan sebenarnya analisis persyaratan itu sistem yang mau dibangun itu bisa apa? Kan intinya itu. Bisa melakukan Pak, bisa melakukan ya, Anda sudah menyebutnya tadi. Saya minta itu dideklarasikan, apakah sudah sepenuhnya dideklarasikan di analisis persyaratan ini? Sudah, Pak. Kan ada 4 tadi ya. Tadi yang double check itu ada di mana? Itu pengujian double check ya, Pak? Bukan, fungsi double check, deklarasi fungsi double check. Jangan kemana-mana, di analisis persyaratan saja, di analisis kebutuhan. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, tadi saya lihat ada white box-nya sudah ya. Nah, sebenarnya itu nanti akan mengarah ke situ. White box itu mestinya juga mengikuti model algoritmanya kan. Kalau algoritmanya Anda buat model berorientasi objek yang terdiri dari beberapa fungsi, nanti otomatis pengujian white box-nya juga akan mengikuti itu, menjadi serpihan-serpihan kan. Kemudian selanjutnya, saya lihat instrumennya cukup bagus ini, banyak. Apakah instrumen-instrumen yang Anda buat untuk menguji fungsi itu sudah selaras dengan apa yang Anda identifikasikan tadi? Fungsi-fungsi yang Anda identifikasi? Dalam artian seluruh fungsi-fungsi yang Anda identifikasi itu Anda sudah jamin bahwa tidak ada yang tertinggal lagi dalam proses pengujiannya? Tidak ada, Pak, insya Allah. Itu semua ya? Semua sudah ada di pengujian itu ya? Oke. Baik. Saya kira dari sisi keilmiaan dalam penyajiannya, itu saja yang perlu saya berikan masukan. Jadi sekali lagi ada 2 hal penting dari sisi keilmiaan penyajiannya. Yang pertama bahwa setiap fungsi-fungsi yang diharapkan ada dalam sistem itu mestinya dideklarasikan pada analisis persyaratan sistem atau analisis kebutuhan sistem. Sebenarnya polanya kan kalau Anda pernah belajar RPL itu kan sebenarnya itu sudah pernah Anda dapat itu kan. Bahkan secara detail di situ misalnya kalau disajikan dalam bentuk tabel. Jadi setiap fungsi-fungsi itu disajikan di situ. Fungsi pertama sistem itu bisa apa. Bahkan kalau perlu kita deskripsikan secara detail, tidak hanya mengatakan mengatur waktu. Bagaimana cara dia mengatur waktu? Mungkin ada sub-sub fungsional di dalam yang perlu kita deklarasikanlah di situ di tahap analisis persyaratan atau analisis kebutuhan. Dan yang kedua, karena tadi sekali lagi saya sarankan konsep pemrograman Anda dalam berorientasi objek mestinya desainnya juga mestinya disajikan dalam bentuk model desain yang berorientasi objek dan gunakan tools-tools yang memang dikhususkan untuk mendesain secara berorientasi objek. Nah, saya kira itu saja dalam dan saya silakan Pak Boy dilanjutkan. Terima kasih Pak Bahar. Ya, tadi sudah sebagian besar dikupas oleh Pak Bahar untuk sisi ilmiahnya ya, Pri. Kemudian mungkin saya tadi lebih kepada proses kerja dari semuanya sama ini. Masalah dan masalah yang kamu dapatkan. Saya dari tadi mencari-cari ini kan yang bangun pet food. Cuman dari tadi saya mencari ini petnya apa? Petnya apa? Petnya apaan sih?
Definisi operasional. Ya, hewan. Gimana, Apri? Kedengaran nggak ya? Nggak? Agak pecah-pecah, Pak. Suara kata kedengaran. Iya, Betul, Pak. terlalu kecil. Nggih. Nah, Speaker ulun pecah, Pak, di laptop nih. oh berarti overmodulasi. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek, Nah, jelas-jelas, Pak. cek. 1, 2, 3. Apri gimana? Ya, jelas, Pak. Nah, tadi yang saya tanyakan itu pet food feeder Nggih. dari makanan hewan. Nah, sekarang di penelitian ini hewannya apa? Kucing, Pak. Ada nggak disebutkan di sini? Ada. Nggih. Nah, ini menurut saya sih jadi masalah. Nggih. Nah, di tempatmu ini ada sensor berat. Nggih. Sensor beratnya untuk apa? Untuk Pak, menimbang pakan di tempat pakan. Menimbang di tempat Pakan hewan. Tempat dia makan, Pak. gitu. Bukan menimbang berat tubuh hewan. Bukan. Jadi itu posisinya kalau di ini di mana tadi? Gambar ini ya. Gambar anunya, Pak, rancangannya. Gambar alatnya, Pak. Nah, rancangannya dulu. Gambar perancangan alatnya mana tadi? Di ya, ya. Hampir. Saya lihat di file saya. Bab 3. Nah, ya. Nah, itu sensor beratnya diletakkan di tempat pakan sini, Pak. tempat penampungan makan yang besar ini ya. Nggih, yang di bawah. Nah, Yang kecil. sekarang gunanya sensor berat di sini, ini kan untuk intinya mengukur berat dari makanan yang sudah dikeluarkan setelah makanan keluar, dia ngukur ini kan. Apa, Pak? Ya, yang untuk dimakan si hewan, ya kucing. Nggih, Pak. Kucing tapi tidak ada di laporan gitu ya. Nah, itu gunanya apa? Yang mana, Pak? Timbangan. Iya, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu untuk mengontrol sisa pakan, Pak. Mengontrol sisa pakan. Oke. Kalau misalnya setelah keluarnya berapa gram? Keluarnya tuh bisa antara 60 gram, Pak. Sampai antara 51 gram sampai 67 gram. Menentukannya itu kamu bisa menentukan antara 51 sampai 60 sekian gram itu dari mana? Dari pengujian, Pak. Saya referensinya dari mana? Ini kucing nih. Ya. Kucing itu kasih sekali makan. Ya. Nah, cukupkah atau lebihankah malah? Cukup, Pak, yang kucingnya banyak, Pak. Nah, itu kamu kalau ngomong lo habis lagi sama Pak Bahar, kamu tuh nggak bisa diukur jadinya. Penelitian itu harus bisa diukur. Nah, itulah Pak Boy. Ya. Itu tadi makanya saya katakan mestinya sajikan itu algoritmanya. Untuk setiap fungsi-fungsi seperti itu, sajikan algoritmanya secara detail supaya orang bisa tahu bagaimana mekanismenya itu. Ya. Kalau algoritmanya terlalu general seperti yang Anda sajikan tadi, orang tidak bisa tahu itu gimana mekanismenya itu. Oke. Misal ya ilustrasinya Apri ya. Oke. Kucingnya kucing yang kecil, anak-anak kucing. Oke. Anak kucing kalau kasih 51 sampai sekian gram itu pasti sisa kan. Oke. Nanti ada kucing lagi yang besar. Oke. Kucing gonol ya, kucing gonol. Sebenarnya kalau menurut saya sensor berat yang kamu pasang ini masih abu-abu nih gunanya untuk apaan?
atau sekadar untuk menambah fungsi saja bisa. Ya, jadi biasanya untuk makan hewan itu hubungannya sama berat tubuh. Yang sebagian besar ya, walaupun memang kadang-kadang ada yang hewan-hewan yang kecil pun itu makannya banyak, kayak kelelawar. Badannya kecil tapi makannya luar biasa. Nah, saya kebetulan punya kucing ada 17 di rumah. Iya, Pak. Banyak. Ya, jadi makanan itu berapa persen dari berat tubuhnya. Jadi menurut saya itu untuk pembuatan suatu alat dihubungkan dengan suatu objek, apalagi ini hewan. Pertama harus diperjelas, terdefinisi dulu hewannya apa dulu. Jadi bisa menentukan jumlah makan yang dikeluarkan. Iya, Pak. Kemudian ini pakai suplai dayanya pakai apa? Satu daya, Pak. Iya, satu dayanya dari mana? Listrik, PLN. Listrik, Pak. Listrik. Terus lampu mati nanti hewanmu nggak makan. Mati. Mati kucingnya. Atau logikanya gini aja. Iya. Kan untuk ya masalahnya kan kalau misalnya orang yang di rumah keluar kota berapa hari gitu kan. Ya. Jadi dia makanan kucing masih bisa, makanan masih ada selama dia tinggalkan. Iya. Sekarang misalnya pada waktu dia keluar kota, token PLN, problem ya. Ya, jadi tetap aja begitu dia hari ini berangkat, saya nggak taunya token PLN-nya habis. Ya, token PLN habis, alatnya nggak kerja tuh. Mungkin itu nanti dimasukkan sebagai ini aja di bab 5 saran mungkin ya untuk pengembangan lebih lanjut. Karena sebenarnya kan untuk perangkat-perangkat seperti mikro dan sensor-sensornya itu tidak memerlukan daya besar. Tidak perlu daya besar, cukup dengan baterai. Baterai tetap Pak Budi banyak baterai itu saya tahu. Ya itu nanti masukan ke saran saja. Nah terus status tadi ya ada status sama sekali lagi kan tolong diperjelas masalah double check seperti yang ditanyakan Pak Bahar tadi. Tolong menjelaskan sekali lagi hubungannya double check sama status apa tadi pakan ya. Double check dengan apa, Pak? Status pakan. Status pakan. Ya, yang itu dia double checknya itu ke mana? Saya kurang jelas juga tadi. Sini Pak, yang membuka dapat pengujiannya Pak lah. Mekanismenya. Jadi untuk metode double check ini, yang pertama kita mencek di kondisi stok pakan, di tempat stok pakan. Terus yang kedua proses di Pak di tempat pakan hewannya Pak. Tempat makan hewan. Yang ada tempat berat, yang ada sensor berat tadi. Iya Pak. Nah, terus apa hasil dari double checknya nanti? Double check jadi hasil dari double checknya itu tampil berat pakan Pak, misalnya di LCD berapa misalnya. Oke. Oke. Kita pakan. Jadi Pak misalnya di tempat pakan ini masih ada sisa pakan hewan. Jadi misalnya
2 aja Pak kucingnya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Misalnya kita set alarm 1 loh, Pak. Misalnya jam 9 keluar, terus kan dimakan kucing. Berarti berkurang, misalnya sebelumnya 51 gram, misalnya berkurang jadi sisa 40 gram misalnya, Pak. Nggih. Masih mengeluarkan pakan, Pak. Misalnya set Nggih. Nggih. Ya, artinya program Anda ini sebenarnya cukup cerdas ya. Cuma sayang, ya itu tadi sayang banget karena kecerdasannya itu tidak kelihatan. Nggih. Hanya ada di dalam mikrokontroller itu, sementara tidak bisa dilihat orang seperti apa. Ya, betul. Inilah yang saya katakan tadi, mestinya itu dikeluarkan dan dijelaskan sedetail-detailnya dalam bentuk algoritma itu. Dan kan itu kan yang Anda jual sebenarnya. Nggih, Pak. Kalau alatnya saja itu orang bingung itu untuk apa, fungsinya juga tidak langsung kan. Ini kan penelitian-penelitian dasar kan yang seperti ini, konseptual. Makanya konsep-konsep algoritmanya mestinya itu yang lebih ditonjolkan untuk disajikan. Ya. Oke, jadi tadi intinya itu dia akan berusaha memenuhi berat dari pakan untuk kucing yang di tempat di piring makannya, udah gitu aja ya, di piring makannya. Kalau misalnya dia tidak masih ada sisa sekian gram, dia akan menambahkan sesuai dengan referensi yang sudah kamu masukkan tadi. Misalnya masih ada 10 gram, dia tinggal nambahin sekitar 40 gram saja lagi. Misalnya kosong kali, baru dia 1 sampai 60 sekian gram. Oke. Kemudian tadi ada juga, cuman tadi ya tetap saja kembali ke pertanyaan awal tadi, itu harus ada dasar mengapa 50 sekian gram sampai ini kucing ini baru dibilanginnya ada naik. Itu bisa dikembangkan begini Pak Boy. Dalam bayangan saya kan, kalau sistem itu benar-benar ingin cerdas, mungkin saja si yang mau makan itu ditimbang juga. Ya. Jadi untuk identifikasi awalnya kan, jadi ketika dia deteksi berat badan kucing itu segini, maka nanti algoritmanya akan main, oh sekian yang cocok untuk disediakan untuk itu. Wah, kalau begitu itu cerdas itu. Nah, jadi kalau berat kucingmu berapa kilo yang kamu jadikan objek di penelitian ini? Berapa kilo ya Pak, ada menimbang juga. Kenapa kucing sampai dewasa? Memang dari ya hewan itu berbeda. Satu, tadi hewannya tidak didefinisikan. Kedua, data tentang hewan itu sendiri dan kebutuhan makannya juga kamu tidak ada kan? Iya ya. Itu beda-beda soalnya. Nah kemudian masukan yang bagus tadi kan dari Pak Bahar itu super, malah jadi sama hanya ditimbang. Bisa dijual itu Pak Bay kalau begitu tuh. Wah, ada ajang-ajang karya ilmiah, wah itu bisa disajikan itu. Nggak mengembang. Ya, tempat makan ditimbang dulunya. Lalu kemudian algoritmanya akan bekerja sesuai dengan keilmuan. Kalau kucing itu beratnya segini, maka dia perlu berapa makan. Kalau beratnya seperti ini, dia perlu makan berapa. Nah, teorinya jadi main. Jadi kalau lain. Ya, itu betul. Itu saran-saran yang seperti itu bisa diajukan untuk jadi dasar. Misalnya kalau ada yang meneliti lagi, mungkin dia fokus ke situ. Dia akan menggunakan penelitian Anda ini, tapi dia fokus melanjutkannya pada sisi itu tadi, menimbang objek yang akan makan itu.
Jadi akhirnya penelitian itu tidak berhenti, dia akan terus jalan, disempurnakan. Itu tadi bagus sekali. Kemudian tadi yang status pakan itu tadi saya lihat jelas di laporan ada menipis dan status pakannya menipis sama apa tadi satu lagi? Yang mana Pak? Stok pakan nggak Pak? Menipis dan apa? Statusnya ada dua tadi kalau nggak salah. Menipis sama tercukupi kalau nggak salah ya. Itu takarannya apa itu? saya lihat tadi ada status itu. Jadi itu saya juga jadi bingung juga status pakan. Itu status pakan yang di dalam kotak makan yang besar itu kan ya. Ini yang tempat suplai pakan. Nah, statusnya memang cuma ada dua itu ya. Menipis dan tercukupi ya, Pri. Iya. ya, takarannya. Jadi Pak untuk stok tempat pakan apabila sensor mendeteksi misalnya sisa pakan itu sisa sedikit misalnya sisa 19 atau 20 cm ke bawah, maka buzzer akan berbunyi Pak. Oh, tinggi berarti yang dia deteksi ya. Tinggi ya Pak, makan kucingnya. Bisa diambil patokan seperti itu ya. Jangan-jangan nanti makanan Volume kan ini. Iya, nggak datar dia. Karena ini kan bukan cairan, Apri. Ya, volume. Di sini Karena di awal tadi kan tempat stok makannya kan 500 gram tuh yang saya baca kan ya. Kenapa tidak ikut gram juga berat? Tinggi. Tapi memang kalau kamu memakai berat ini otomatis berubahnya banyak karena nggak pakai sensor ultrasonik lagi ya kan Pak Budi ya. Nah, itu banyak gimana nanti bagusnya gitu loh. Itu apa? Karena nanti untuk stoknya itu tercukupi dan menipis. Biasanya kalau status itu minimal ada 3 loh, Apri. cukupi. Tengah-tengah itu apa? Habis tuh apa gitu loh. Ya, bukan cuma 2. Tapi nanti itu coba nanti dicarikan solusinya seperti apa. Tapi saya juga tidak memaksa bahwa di alatnya juga menjadi berat ya. Sensornya diubah menjadi sensor berat enggak, karena ini akan merubah keseluruhan dari alat ya. Nggak selesai nanti. Mungkin nanti gimana misalnya dijadikan di sekarang ya Pak Budi bisa ya Pak Budi ya. Itu aja. Yang penting tidak akan memberatkan itu dan menunjukkan mungkin lebih baik seperti apa. Karena dari awal kita bicaranya berat. Tinggi ya, volume ya, tinggi ya. Konversi. Ya, sebenarnya bisa saja. Kalau menurut saya bisa saja begitu. Cuma nanti kan dari sisi keilmuannya mesti harus tepat konversinya itu. Nah, sekarang nanti itu mungkin saja itu akan menjadi satu pengujian tersendiri itu untuk seberapa akurat tingkat konversinya dari volume ke tadi itu tinggi. Nanti itu banyak hal itu berpengaruh. Luas,
kemudian kepadatan makanan, itu nanti bisa jadi malah tambah rumit itu. Iya, iya. Beda bentuknya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya. Nah itu apa? Saya setuju dengan Pak Budi. Itu harus sekaligus jadi batasan itu kan. Jadi tidak melebar kemana-mana. Gimana kalau pakannya merek Velebay, merek kan beda. Belum lagi nanti gimana kalau makanannya makanan basah? Itu ya benar, itu akan konversi dari volume ke bentuk tinggi itu gimana hitung-hitungannya. Itu bertambah terus ya. Mungkin itu keterbatasan waktu, padahal menarik banget ini yang kamu menarik karena tadi ada sisi apa komersialnya juga dari kata Pak Bahar. Kembangkan ya. Makanya saya katakan nanti gini, kan sekarang kan semakin ke depan itu teman-teman mahasiswa itu akan semakin sulit untuk menemukan area-area riset baru. Jadi kita hanya berharap bagaimana mengembangkan riset-riset yang ada saat ini. Jadi akan lebih bagus kalau di bagian akhir itu nanti sajikanlah banyak hal mengenai keterbatasan dari penelitian itu. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang menjadi area baru nanti untuk teman-teman yang lain melanjutkan itu. Supaya tidak lagi pusing untuk mencari tema-tema baru. Jadi tidak usah khawatir untuk menyajikan sebanyak-banyaknya di mana letak keterbatasan-keterbatasannya yang kira-kira itu belum semestinya ada tapi belum sempat kita jangkau. Tuh. Sehingga nanti semakin ke depan itu semakin sempurna dan itu bisa dipatenkan ketika sudah berada pada tahapan-tahapan yang cukup bagus itu, cukup cerdas. Iya. Ya, setuju, Pak. Nah itu, Apri, bagus sekali. Iya, Pak. Tentang sebanyak-banyaknya dan itu diungkapkan saja. Dan sekaligus membantu nanti kalau ada kelasnya mungkin Pak Budi ya yang mau tugas akhir itu nggak repot, tinggal melihat keterbatasan hasil penelitian ya, itu dia bisa mengembangkan. Baik, Apri, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di keterbatasan waktu. Nanti saya buatkan di acara kitanya ya. Tapi insya Allah nggak banyak. Saya kembalikan Pak Budi, terima kasih waktunya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. 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 Ya, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Bahar, Bapak Boy, sudah menguji saya, dan juga pembimbing saya, Bapak Budi Rahmani. Mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Sehat-sehat, Pak Pian. Kamu juga, Apri. Oke.